Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bisa bermajlis ilmu walaupun lewat media Jabal Uhud. Dan malam ini kita akan membahas seorang tabi'in jalil, seorang tabi'in yang sangat mulia. Dia adalah Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Muhammad ibn Sirin Al-Ansari rahimahullahu ta'ala adalah seorang tabi'in. Dia berjumpa dengan para sahabat Nabi SAW, mencapai 30 sahabat Nabi SAW. Artinya beliau hidup di kurun mufaddalah, kurun yang sangat istimewa, yang disabdakan Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahku, kata Rasulullah, kemudian setelahnya. Jadi Ibnu Sirin hidup di zaman para tabi'in, generasi terbaik yang disabdakan Nabi SAW. Ibunya Ibnu Sirin adalah seorang budak, seorang jariyah, budak daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ayahnya Sirin adalah budak mukatab dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Sirin ayahnya Muhammad ini adalah orang yang suka mengumpulkan harta, artinya orang ini pandai mencari uang. Makanya kemudian ketika uangnya sudah terkumpul, dia pun ingin membebaskan diri dari perbudakannya sebagai abdun mukatab. Tapi Anas bin Malik radhiyallahu an menolaknya. Akhirnya kemudian Sirin pun datang kepada Umar bin Al-Khattab yang ketika itu menjadi khalifah. Kemudian Umar pun memaksa Anas bin Malik radhiyallahu an untuk merelakan Sirin menebus dirinya agar dia menjadi budak yang merdeka. Subhanallah, indahnya Islam. Sirin waktu itu masih kafir. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an adalah pembantu Nabi SAW. Dan Umar adalah khalifah. Ketika Umar memerintahkan Anas untuk merelakan Sirin menebus dirinya sehingga menjadi abdun mukatab, akhirnya kemudian oleh Anas bin Malik disetujui. Lihat bagaimana indahnya Islam. Padahal Sirin ketika itu masih kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian Allah takdirkan Sirin diberikan hidayah dan masuk ke dalam Islam. Akhirnya menikah dengan budaknya Abu Bakar namanya Safiyah. Dan pernikahannya dihadiri oleh para veteran Badar. Dan Safiyah didandani oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernikahan yang berkah mana lagi antara Sirin dan Safiyah, dihadiri oleh para sahabat Rasul, didandani oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lah, Sirin ini orangnya suka menikah. Jadi ayahnya Muhammad ibn Sirin ini suka menikah sehingga istrinya banyak. Makanya Muhammad ibn Sirin akhirnya punya saudara-saudara. Di antaranya saudara sebapanya adalah Anas ibn Sirin.
kemudian Ma'bad ibn Sirin dan Hafsah ibn Sirin, kemudian Muhammad ibn Sirin. Subhanallah, empat-empatnya menjadi ulama. Baik Anas ibn Sirin, Ma'bad ibn Sirin, Hafsah ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin, semua menjadi ulama. Yang perempuannya pun jadi ulama. Hafsah ibn Sirin. Ya, karena memang hidup fi baiti ilmin wa ibadatin wa wara'in wa zuhdin. Karena memang Muhammad ibn Sirin tumbuh di keluarga yang penuh dengan wara, zuhud, ibadah, dan penuh dengan ilmu. Karena memang berjumpa dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad ibn Sirin ini termasuk akrannya Hasan al-Basri. Dan Hasan al-Basri ada pemimpin para tabi'in, walaupun Hasan al-Basri lebih tua 10 tahun dari Muhammad ibn Sirin, karena dia berjumpa dengan para sahabat itu 100 sahabat lebih. Tapi Muhammad ibn Sirin hanya 30 para sahabat, tapi itu sudah cukup mulia. Karena apa? Berjumpa dengan sahabat Nabi. Kemuliaan mana lagi? Berguru kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga di antara guru-guru beliau mengambil sahabat dari Zaid ibn Thabit. Ma'ruf Zaid ibn Thabit. Kemudian Imran ibn Husain, kemudian Anas ibn Malik radhiyallahu an, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an, dan Abdullah ibn Zubair. Dan herannya adalah Abu Hurairah, murid-muridnya Abu Hurairah itu ratusan, tetapi orang yang paling asbat tentang riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an dari jalur Muhammad ibn Sirin. Jadi riwayat yang paling sahih, yang paling asbat dari Abu Hurairah radhiyallahu an justru Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan di antara murid-muridnya ulama besar. Di sana ada Qatadah ibn Di'amah, Yunus ibn Ubaid, kemudian juga Mahdi ibn Maimun, kemudian juga Hisham ibn Hasan ibn Aun, Khalid al-Hadda, dan yang lainnya. Dan itu adalah ulama-ulama besar di zamannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pujian para ulama disebutkan, di antaranya adalah dari Hisham ibn Hasan, dia mengatakan, haddatsani asdaq man adraktu minal bashar. Telah menceritakan kepadaku manusia yang paling jujur yang aku temui kala itu. Muhammad ibn Sirin, lihat, manusia yang paling jujur kala itu. Kemudian juga dikatakan oleh Muhammad ibn Sa'ad, kana thiqatan ma'munan, aliman rafi'an faqihan imaman kathiral ilmi wari'an. Kemudian beliau mengatakan, Ibnu Sirin adalah orangnya thiqah, orangnya amanah, orangnya alim, tinggi derajatnya, seorang faqih, seorang imam, banyak ilmunya, tetapi dia juga manusia yang paling wara'. Kemudian dikatakan oleh Amr bin Dinar, wallahi, dia bersumpah, ma ra'aitu mithla Tawus. Faqala Ayyub as-Sikhtiyani wa kana jalisan, wallahi law ra'a Muhammad bin Sirin lam yaqulhu. Amr ibn Dinar adalah penggemarnya Tawus. Tawus itu ulama yang paling wara, yang paling abid, yang paling alim. Nanti kita ceritakan siapa Tawus. Jadi Amr ibn Dinar ini memuji Tawus dan mengatakan, demi Allah aku tidak pernah melihat Tawus dalam waraknya, dalam zuhudnya, dalam ilmunya. Ketika itu ada Ayyub as-Sikhtiyani di situ. Kata Ayyub as-Sikhtiyani mengatakan, demi Allah, kalau seandainya Amr ibn Dinar melihat Muhammad Sirin, tentu dia tidak akan mengatakan seperti itu tentang Tawus. Karena apa? Karena Muhammad ibn Sirin lahu fadlun wal fadilah, memiliki keutamaan dan keistimewaan. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada satu kisah yang menarik, karena Ibnu Sirin ini pakarnya pentakwil mimpi. Jadi di antara sekian para ulama di zaman itu sampai hari ini, tidak ada yang mampu mentafsirkan mimpi sehebat Muhammad ibn Sirin. Memang pakarnya tafsir mimpi. Satu-satu ulama yang pakar dalam mentafsirkan mimpi. Tentu sekelas Muhammad ibn Sirin mentafsirkan mimpi tidak sembarang, karena dia memiliki karamah seorang alim ulama besar di zamannya.
Karena di zaman sekarang ini banyak orang yang terpengaruh dengan mimpi kemudian ditakwil sendiri atau ditakwil orang lain serampangan. Kadang-kadang gara-gara mimpi rumah tangga berantakan. Ada orang mimpi, dalam mimpinya kemudian dia selingkuh dengan tetangganya. Padahal mimpi itu. Kemudian diceritakan sama istrinya, ngamuk-ngamuk istrinya. Akhirnya bercerai akhirnya kan itu. Oh, rupanya selama ini kau selingkuh ya katanya. Padahal mimpi gitu kan. Ya. Makanya kenapa Nabi SAW melarang tidak boleh menceritakan mimpi buruk. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau mimpi baik enggak apa-apa. Dan sebelumnya juga para nabi dan rasul, mereka juga yang terkenal tukang mentafsirkan mimpi adalah Nabi Yusuf. Kemudian Nabi SAW juga demikian, sering setelah subuh biasanya beliau bertanya kepada para sahabatnya, mimpi apa kalian semalam? Maka sahabat mengatakan, saya mimpi ini, kemudian Rasul mentakwilnya. Saya mimpi itu, kemudian Rasul mentakwilnya, dan begitu seterusnya. Lah Muhammad ibn Sirin ini juga ahli tafsir mimpi. Di antara semua ulama di zaman para tabi'in, maka Muhammad ibn Sirin luar biasa dalam tafsir mimpi. Saya akan contohkan satu kasus bagaimana beliau mentafsirkan mimpinya orang-orang yang berada di zamannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada diceritakan. Jadi di antara tafsir mimpi yang diceritakan adalah suatu ketika dijelaskan bahwa ada seseorang bermimpi kemudian menceritakan mimpinya kepada Muhammad ibn Sirin. Di antaranya beliau menceritakan bahwa di dalam mimpi itu dia mengalami mimpi buruk. Dia mengalami mimpi buruk. Kemudian Muhammad ibn Sirin langsung mengatakan, ittaqillaha fil yaqadha. Bertakwalah kau kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terbangun. La yadhurruka ma ra'aita fil manam. Maka tidak akan memadaratkan kamu apa yang kau lihat dalam tidurmu. Ya. Kemudian juga dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki mengatakan, ya Aba Bakrin, maksudnya kunyah daripada Ibn Sirin. Ra'aitu fil manami ka'anni ashrab min balbalatin laha mithqaban fawajadtu ahaduhuma adzaban wal akharu milhan. Dia mengatakan, aku meminum sebuah air di dua bejana, yang satu rasanya tawar, yang satu rasanya asin. Kira-kira apa takwilmu? Maka Muhammad ibn Sirin mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah, laka imra'atun wa anta tukhalifu ila ukhtiha. Engkau punya istri, tapi engkau selingkuh dengan saudarinya. Betul kan katanya? Akhirnya orang ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali, intinya bahwa beliau memang diunggulkan dalam bab ini. Ya, beliau seorang mufassir al-ahlam, seorang pentafsir mimpi, dan banyak orang-orang yang bermimpi datang kepada beliau minta ditakwilkan. Ada yang kemudian ditakwilkan baik, ada yang ditakwilkan buruk, kemudian disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pada masalah ini kita kembali kepada sabda Nabi SAW, kalau itu mimpi buruk maka jangan diceritakan, tapi kalau mimpi baik tidak mengapa diceritakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Imam Ibn Sirin ini subhanallah, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, para ulama ketika diuji itu berarti menunjukkan apa? Lirif'a darajatihi, karena memang ulama itu tinggi derajatnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, inna asyaddal bala al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Artinya para nabi itu akan diuji dengan berat sekali, kemudian orang yang setelah nabi dan setelah mereka. Artinya bahwa para ulama akan diuji. Dan orang yang banyak ujiannya di dunia akan meringankan azabnya di akhirat. Jadi Muhammad ibn Sirin ini memang Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan untuk mencari harta dengan cara tijarah, jual beli. Dan dia pedagang minyak zaitun. Jadi dia kaya dari menjual minyak zaitun. Jadi suatu ketika minyak zaitun ini dia modali dengan sangat besar. Jadi modalnya habis karena dia melihat ada peluang yang sangat besar. Dia habiskan modalnya
untuk membeli minyak zaitun. Ketika itu Allah takdirkan, besoknya mau dijual itu minyak zaitun yang cukup banyak itu. Tiba-tiba dia melihat ada tikus masuk ke dalam minyak zaitun itu. Ya, minyak zaitun. Dan Muhammad ibn Sirin menganggap semuanya najis berdasarkan sabda Nabi SAW. Karena kalau seandainya bangkai tikus itu jatuh kepada minyak yang jamad sifatnya, yang seperti apa namanya, yang minyak keras itu apa namanya, mentega gitu ya, maka Rasul mengatakan cukup dibuang saja. Jadi apa yang terkena bangkai itu dibuang, kemudian yang terkena bisa dipakai. Tapi kalau seandainya minyak itu cair, bukan seperti mentega, tikus masuk maka dianggap najis semua. Bayangkan tuh, dia sudah habiskan semua modalnya, habis modalnya, karena dia melihat peluang yang hebat. Rupanya Allah takdirkan masuk pula bangkai tikus di pagi hari. Kalau Muhammad ibn Sirin bukan ulama wara, kayak kita ini orang nggak tahu ada tikusnya dibuang dijual kan gitu ya. Walaupun tikusnya sekarung masuk pun bisa lah disaring kan itu. Itu loh zaman sekarang. Ya. Tapi Muhammad ibn Sirin wara. Padahal tikus itu sebenarnya dibandingkan minyak yang banyak tidak mempengaruhi. Akan tetapi karena waroknya dia buang semua minyaknya. Akhirnya dia bangkrut dengan sebab itu. Subhanallah. Ketika dia membuang minyak itu. Namanya pembisnis itu ikhwan, pasti ada orang hasad. Ya. Pembisnis itu pasti orang hasad, sesama pembisnis, ya hasadnya sesama pembisnis, ya ustaz sesama ustaz kan itu, santri sesama santri, ya pengurus sesama pengurus kan itu ya. Hasad itu kan biasanya yang seprofesi. Jadi akhirnya ketika Muhammad ibn Sirin tahu menuangkan minyak itu karena ada bangkai tikusnya, orang yang hasad ini langsung berdiri di pasar, bayangkan, di keramaian orang. Kemudian mengatakan Muhammad ibn Sirin adalah orang yang curang dalam dagang, katanya. Akhirnya dikasuskan, masuk penjara dia. Tangkap, masuk penjara. Subhanallah. Lah ketika dia masuk penjara itu bertepatan dengan wafatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul dan gurunya. Yang dulunya adalah mantan daripada tuan bapaknya. Anas bin Malik kan ada tuan bapaknya, tapi bapaknya memerdekakan dirinya dengan uangnya. Padahal Anas bin Malik itu sudah berwasiat kepada Ibn Sirin untuk mengurus jenazahnya, tapi tidak bisa karena dia di penjara. Akhirnya Muhammad ibn Sirin berpikir, dosa apa yang lakukan itu? Dosa apa sebenarnya? Ya, karena ingat bahwa tidak mungkin musibah itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali karena dosa. Dan dosanya orang soleh kan beda dengan dosa kita. Bagi orang soleh itu dosa kecil dianggap dosa besar. Kalau kita dosa besar dianggap dosa kecil, kan gitu ya. Akhirnya dia teringat kasus 40 tahun yang silam. Kasus 40 tahun yang silam, ada orang yang pinjam duit sama dia, enggak mau bayar. Kemudian dia akhirnya marah dan mengatakan, ya muflis, pembohong. Padahal sebenarnya wajar ya, saya punya uang, kemudian dipinjam orang enggak bayar-bayar, saya marah. Kemudian saya katakan, pembohong. Apa salahnya kan begitu ya? Tapi bagi Muhammad ibn Sirin kata-kata seperti itu kasar. Ya, sehingga merasa jangan-jangan ini dosa 40 tahun yang silam Allah Subhanahu wa taala berikan kemudian case hari ini dengan cara diuji dia, kemudian difitnah orang, akhirnya masuk penjara. Masuk penjara gara-gara warok loh ya. Gara-gara warok, gara-gara membuang minyak gitu ya, karena ada bangkainya, kemudian ada orang tahu hasad, akhirnya orang mengatakan Muhammad ibn Sirin curang dalam berdagang. Subhanallah. Begitulah para ulama diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul diuji. Tapi sekali lagi bahwa ujian para ulama itu berbeda dengan ujian kita. Karena para ulama diuji itu karena ingin ditingkatkan derajatnya di dunia dan diringankan kelak kesulitannya di akhirat. Jadi jangan kemudian galau. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita, santai saja. Karena itu bentuk daripada Allah hendak memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Bukankah Rasul yang mengatakan man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah kemudian dia diuji, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti perkara itu dengan yang lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Muhammad ibn Sirin ini terkenal baron liwalidayhi. Orangnya yang luar biasa.
Berbakti kepada orang tua itu Masya Allah. Muhammad ibn Sirin ini orangnya memang sangat berbakti kepada orang tua. Dan ingat, Nabi SAW bersabda, tabarru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, nanti anak-anak kalian berbuat baik kepada kalian. Di antaranya adalah ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jal. Dijelaskan bagaimana tawadhu'nya bersama ibunya. Dijelaskan oleh Hisham ibn Hisam. Dia mengatakan haddatsani ba'du ali Sirin, telah menceritakan kepadaku keluarganya Sirin ini. Qala, dia berkata, ma ra'aitu Muhammad ibn Sirin yukallimu ummahu qad illa wa huwa yatadarra. Aku tidak pernah melihat Muhammad ibn Sirin kalau bicara dengan ibunya, maka dia bicara dengan sangat pelan, seolah-olah dia sakit, supaya tidak tersinggung ibunya. Bayangkan, zaman sekarang nggak ada yang begitu. Kalau sudah bicara dengan ibunya, kadang-kadang ibunya yang dibentak, ya, meminta sesuatu nggak dikasih dimarahi. Bahkan lebih kejam lagi hari ini kan, banyak orang yang menyakiti, memukul orang tuanya, na'udzubillah, sampai membunuh gara-gara perkara sepele. Banyak orang yang durhaka kepada orang tuanya. Makanya al-jaza'u min jinsil amal. Namanya balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ketika Muhammad ibn Sirin meninggal, ingat Muhammad ibn Sirin itu banyak anaknya tapi meninggal. Sehingga tidak tersisa kecuali satu si mata wayang namanya Abdullah ibn Muhammad ibn Sirin. Jadi ketika Muhammad ibn Sirin ini sakit, dengan sakitnya kemudian berakibat kematiannya, dia punya hutang banyak. Punya tanggungan, biasa para pedagang kan gitu ya, biasa ada tanggungan. Akhirnya anaknya mengatakan, wahai abi, semua hutang-hutangmu saya bayar. Dan ingat, hutang itu akan terus sampai ke kuburan seseorang. Mu'allaq bidainihi ila qabri. Jadi seseorang itu akan tergantung dengan hutangnya sampai kuburan. Makanya Rasul tidak mau menyolati orang yang punya hutang. Ya kan? Tapi lihat, Muhammad ibn Sirin karena berbuat baik kepada orang tua, akhirnya anaknya di saat detik-detik wafatnya, dia punya hutang banyak, kata anaknya, wahai bapakku, aku yang akan melunasinya. Subhanallah, sedekah anak kepada orang tua, makanya Rasul mengatakan, ma naqasa malus sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, bal yazdad, bahkan bertambah dan bertambah. Akhirnya setelah anaknya ini membayar hutang-hutang bapaknya, selang beberapa waktu setelahnya, Allah berikan kekayaan 30 lipat daripada apa yang dia bayarkan untuk hutang bapaknya. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ganti itu. Makanya jangan khawatir orang yang bersedekah itu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan ganti berlipat ganda dengan apa yang Anda sedekahkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tawadhu'nya, bagaimana rendah dirinya Muhammad ibn Sirin ini luar biasa. Dikatakan oleh Ma'mar, ja'a rajulun ila ibn Sirin, seorang laki-laki datang kepada Ibn Sirin. Kemudian orang ini marah-marah di depan Ibn Sirin, tapi Ibn Sirin kemudian walaupun dia ulama besar, ya, seorang abid dihargai di zamannya, akan tapi dia tenang menghadapinya, terkadang diajak bercanda. Karena Ibn Sirin itu suka bercanda. Terkadang dia tertawanya sampai lebar, kemudian sampai miring-miring. Ya, karena ada orang tertawa itu sampai miring-miring, hahaha gini ya. Itu gimana caranya ya? Gayanya itu, actingnya ya. Pokoknya saking tertawa lepas itu sampai yamil gitu ya, sampai kepalanya goyang-goyang. Biasa Muhammad ibn Sirin bercanda. Ya, tapi kalau datang malam hari, maka dia bukaan khasyian. Orangnya suka menangis. Ya. Jadi dia itu lain dengan Hasan al-Basri kan, orangnya serius, suka menangis. Enggak, Muhammad ibn Sirin ini lain. Ya, betul-betul dia tawazun, betul-betul seimbang. Jadi kalau siang itu suka bercanda. Paha kadang-kadang bercerita tentang ini itu. Tapi kalau di malam hari, maka dia betul-betul yatadarra ilallahi azza wa jal, betul-betul menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia seumur hidupnya menghabiskan dengan puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa sampai dia meninggal. Seumur hidupnya dia puasa Daud, dan seumur hidupnya dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Walaupun 2 rakaat, walaupun 4 rakaat, dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad ibn Sirin juga dalam bagaimana beliau menjaga
makanan, maksudnya menjaga hal-hal yang halal untuk dimasukkan ke dalam perutnya. Diceritakan, kana Ibnu Sirin idza du'iya ila walimatin. Ibnu Sirin ini kalau diundang ke walimah, walimatul urus, ya, pokoknya makan-makan lah ya. Kemudian dia mengatakan, terkadang kemudian dia melihat orang tersebut dan mengatakan, inni akrah an ahmil hurra jawi ala ta'amin nas. Saya tidak mau membawa perut lapar ke tempat makanan manusia. Jadi kalau diundang walimah dia makan dulu di rumahnya. Ya kan? Makan dulu di rumahnya, kemudian datang ke walimah kan sudah kenyang tuh, sehingga dia makan sedikit. Ya, jadi lain dengan kita, kalau kita kan haji mumpung ya. Memang kalau ada undangan pemanya malam hari itu dari pagi sudah nggak makan kita. Jadi kadang-kadang kita masuk ke walimah itu kadang-kadang habis piring itu. Ya, jadi jatah 3 orang kita makan 1 orang. Itulah kita. Bahasanya congo atau apa istilahnya ya. Biasanya geragas itu apa lagi? Ada kita hargai tuan rumah. Ya, kadang-kadang makan. Ya, sebenarnya harus tahu diri juga lah kan gitu. Amplopnya cuman 10.000, makannya sampai 5 piring tekor yang walimah tekor ya kan gitu ya. Intinya bahwa Muhammad ibn Sirin tuh luar biasa ifahnya itu. Ya, jadi dia makan dulu di rumah, kalau diundang jadi udah kenyang makan sedikit jadinya dia di situ kan. Kenapa? Namanya walimah kan orang banyak. Ya, terkadang kita ini ngundang 500 orang yang datang 1.000 orang kan gitu ya. Ada tamu tak diundang, ya, tak tahu undangan siapa, dia datang sendiri gitu ya. Kadang-kadang yang diundang 1 orang, yang datang 1 keluarga. Ya, kita tidak tahu namanya undangan. Ya, jadi kadang-kadang tetangganya pun ikut-ikutan. Kata, mau kemana mas? Mau ke sana? Ayo ikutlah. Kata. Jadi kadang-kadang seperti itu. Tapi Muhammad ibn Sirin mengajarkan kepada kita tentang ifahnya terhadap makanan. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara akhlak beliau Muhammad ibn Sirin juga. Di antaranya beliau nahyu an syatmil Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Padahal Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ini orangnya jahat, zalim. Tapi dia melarang tidak boleh mencela Hajjaj ibn Yusuf. Tidak boleh. Ya. Makanya Muhammad ibn Sirin ketika ada seseorang mendengar memaki Hajjaj ibn Yusuf, kemudian dia mendatangi orang itu dan mengatakan, "Mah ayyuhar rajul. Mah ayyuhar rajul, ada apa engkau?" Ya, maksudnya kenapa kau mencela dia? Ya. Maka dia mengatakan, "Fa innaka law qad wafaital akhirah kana asghara dhanban alimtahu qad a'zam 'alaika min a'zami dhanbi amalahu al-Hajjaj." Kamu kan tidak tahu kalau engkau meninggal dunia jangan-jangan dosamu lebih berat daripada Hajjaj. Gitu ya. Artinya apa? Ibn Sirin ini mengajarkan husnudzon kepada orang. Ya, husnudzon, sejahat apapun orang itu jangan dicela. Makanya di zaman Nabi SAW ada orang minum khamar ketangkap kemudian didera. Udah dilepas minum lagi ditangkap didera. Minum lagi ditangkap didera sampai 3 kali. Oh, sahabat marah. Ini memang orang ini pantas untuk begini-begini. Dicela, dimaki. Kata Nabi SAW, la tasubbuh fa innahu yuhibbullaha war rasul. Jangan kau cela dia karena dia walaupun mabok ataupun tukang minum, tetapi dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, tapi kita doakan kalau ada orang jahat, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada orang tersebut. Karena bagaimanapun selama orang masih hidup itu ada kesempatan untuk bertobat. Makanya ada hadis antara orang itu dengan neraka tinggal satu, antara ia dengan neraka satu hasta, ya. Tetapi kemudian dia beramal amalan sorga, akhirnya Allah takdirkan masuk ke dalam sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian juga di antaranya tadi saya katakan bahwa Ibn Sirin ini suka mizah, suka bercanda. Dan itu dikatakan oleh Yusuf ibn Atiyah, Abu Sahal, dia mengatakan, Ra'aitu Muhammad ibn Sirin kana kathiral mizah wa kathiral dhahik. Lihat, beliau itu orangnya banyak bercanda dan banyak tertawa. Ya, banyak bercanda dan banyak tertawa. Jadi tidak masalah. Sekelas Muhammad ibn Sirin aja bercanda, masa tidak boleh orang bercanda? Tertawa, terbahak-bahak biasa, kan gitu ya. Selama sekali lagi dalam candaan itu tidak
kemudian mencampur adukan kedustaan, apalagi berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, apalagi sengaja kemudian dengan candaan itu mengejek orang, menghina orang, itu tidak boleh. Ya, karena ada orang-orang itu yang berprofesi itu membuat orang tertawa, tetapi kemudian candaannya itu penuh dengan dosa. Ya, ada celaan, hinaan, sindiran, makian, kedustaan. Nah, itu tidak boleh kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, antara mawaqib min hayat Ibn Sirin, di antara sikap-sikap Muhammad ibn Sirin, tadi sudah dijelaskan, kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu qad awsa an yadfanahu Muhammad ibn Sirin. Jadi Anas ini sebenarnya berwasiat kepada Muhammad ibn Sirin supaya menguburkan dia kalau dia meninggal. Illa annahu kana masjunan hina wafati Anas bin Malik. Tapi sayang, ketika Anas bin Malik meninggal, dia dalam posisi sedang dipenjara. Fasta'dhanal qaum amir fi ikhrajihi. Akhirnya kemudian orang-orang pun meminta untuk mengeluarkan Muhammad ibn Sirin. Farafadha Muhammad ibn Sirin al-khuruj, tapi Sirin tidak mau keluar dari penjara illa ba'da isti'dzan min sahibil haq, kecuali orang yang mengeluarkan dia dari penjara adalah orang yang memasukkan dia ke penjara, baru dia mau. Ya, padahal dia sudah dikomandasikan oleh orang-orang besar itu kepada Amir, tolonglah keluarkan. Dia itu ulama, apalagi ada wasiat Anas bin Malik meninggal, dan Anas bin Malik berwasiat agar dia yang menguburkan, tapi Muhammad Sirin tidak mau. Saya ingin dikeluarkan oleh orang yang memasukkan saya ke penjara. Ya, bukan oleh kalian. Saya nggak ada urusan dengan kalian, saya urusan dengan orang yang memasukkan saya ke penjara. Demikianlah bagaimana sikap beliau. Ya. Kemudian karena Ibnu Sirin yadhkurur rajula bi ahsani ma ya'lam anhu in dzukira bi su'i amamihi. Imam Ibn Sirin itu kalau ada orang yang menjelek-jelekan orang di depan dia, maka dia akan membantah, kemudian akan memuji orang yang dijelekannya. Walaupun orang itu adalah orang yang membenci dia. Jadi kalau antum punya kawan, orang itu benci dengan kita. Ya, kemudian ada orang lain menjelek-jelekan dia di hadapan kita. Tentu kita senang, kenapa? Kita ada kawan, kan itu ya. Tetapi Muhammad ibn Sirin tidak. Walaupun orang itu tidak suka dengan dia, kemudian ada orang menjelek-jelekan dia, tetap dia mengatakan jangan, dia itu orang baik, dia itu orang baik. Nah, bagaimana husnudzonnya beliau? Dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu kecuali orang yang hatinya bersih, ikhwan. Kemudian kana ya'khudhu Muhammad ibn Sirin bil amril awsat fid din in uridalahu amraini. Maka Imam Ibn Sirin ini terkadang kalau pamannya ditawarkan dua perkara, maka dia selalu meminta pertimbangan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang lebih mantap itulah yang kemudian dipilihnya. Dan ingat Muhammad ibn Sirin, yadkhulu ila suq fi muntasafin nahari yadhkurullaha wa yusabbihuhu qailan innaha sa'atu ghaflatin nas. Pasar itu kan Rasul mengatakan jangan sekali-kali menjadi orang yang pertama masuk pasar, dan jangan sekali-kali menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar, kata Rasulullah, kan begitu. Kenapa? Karena pasar itu tempatnya setan. Ya, disitulah bendera perang setan ditancapkan di pasar. Semua maksiat ada di pasar. Sebutkan maksiat yang tidak di pasar, ada semua. Orang datang ke dukun ada di pasar, orang pasang jimat ada di pasar, orang bertengkar ada di pasar, orang berdusta di pasar, orang namimah ada di pasar, orang hasad, dengki, semua ada di pasar. Ya kan? Makanya Rasul mengatakan seburuk-buruk tempat pasar seperti tempat masjid. Lah Muhammad ibn Sirin tidak mau dia datang ke pasar di awal, padahal dia seorang pedagang. Dia mengambil pada pertengahan siang. Sebelum dia masuk ke pasar, dia berzikir kepada Allah, dia bertasbih kepada Allah, kemudian dia mengatakan innaha sa'atu ghaflatin nas. Ini adalah saat-saat manusia lalai, karena bagaimanapun orang kalau sudah masuk pasar orang lalai. Ya kan, makanya kenapa kalau orang sholat duha di waktu orang sedang sibuk di pasar, maka orang ini orang pilihan. Kenapa? Karena di saat manusia lalai dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, itulah Muhammad ibn Sirin. Adapun wafatnya disebutkan oleh Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala, mata Muhammad ba'dal Hasan al-Basri. Adapun Muhammad ibn Sirin meninggal setelah Hasan al-Basri meninggal. Nah, disebutkan wafatnya itu bahwa ketika beliau wafat, beliau menasihati kepada anaknya. Karena kita tahu bahwa anaknya Ibn Sirin ini tidak banyak, ya, cuma satu,
namanya Abdullah, yang lain meninggal. Jadi berkata Ibn Aun, kanat wasiyatu Muhammad bin Sirin li ahli, ketika itu dia kumpulkan keluarganya, dia panggil anaknya Abdullah, kemudian dia mengatakan an yattaqullaha wa yuslihu dzata bainihim wa an yuti'ullaha wa rasulah in kanu mu'minin wa awsahum bima awsa bihi Ibrahim alaihi salatu wassalam banihi wa Ya'qub ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Muhammad ibn Sirin dikumpulkan tuh, sebelum meninggal dikumpulkan keluarganya, anak-anaknya. Kemudian wasiat yang pertama suruh bertakwa. Yang kedua, wasiat yang kedua jangan sampai ada pertengkaran di antara keluarga. Wasiat yang ketiga untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Dan dia berwasiat persis seperti wasiat Ibrahim kepada putranya, wasiat Ya'qub kepada putranya. Sesungguhnya Allah telah memilih kalian, maka jangan meninggal kecuali dalam keadaan yang muslim. Ya. Kemudian juga wa awsahum alla yad'u an yakunu ikhwanal ansar wa mawalihim fid din fa innal afaf was-sidqa khairun wa abqa wa akram minaz zina wal kadhib. Beliau pun menasihati mereka jangan sampai kemudian mendoakan ya alla yakunu ikhwanal ansar wa mawalihim fid din, agar supaya mereka menjadi orang-orang yang bersaudara ya dalam agama, karena al-afaf menjaga diri, kejujuran lebih baik, lebih kekal, lebih mulia dibandingkan maksiat zina dan berdusta. Kemudian juga Muhammad ibn Sirin terus menasihati banyak sekali keluarganya. Akhirnya setelah dia memberikan nasihat, maka Muhammad ibn Sirin kemudian meninggal dunia. Walaqad tuwfiya Muhammad ibn Sirin ba'da an ummira hatta balagha as-sabi'ata wa sab'ina aman. Dan dia diwafatkan sampai usianya mencapai 77 tahun. Kemudian dikuburkan di Basrah rahimahullahu ta'ala. Artinya usia dia panjang ya, 77 tahun, cukup panjang usianya. Dan kita tahu bahwa Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan diberkahi kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi?